Pemirsa Bincang Sehati, COVID-19 tidak hanya menyerang orang dewasa, namun juga anak-anak. Meski studi menunjukkan bahwa gejalanya pada anak-anak tidak separah pada orang dewasa, orang tua tetap harus waspada. Daya tahan tubuh yang masih belum sempurna menyebabkan anak-anak dan bayi sangat rentan terhadap infeksi jenis apapun. Orang tua juga harus lebih memperhatikan kondisi mental anak di tengah pandemik seperti ini. Jangan sampai menularkan kecemasan dan kebingungan pada anak, karena lebih sulit bagi mereka untuk memahami kondisi ini. Orang tua harus lebih tenang dan sabar dalam mengedukasi anak. Orang tua menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan fisik dan mental anak. Untuk itu, orang tua juga harus bisa menjaga kondisi dirinya. Jika orang tua terinfeksi COVID-19, risiko anak tertular akan semakin tinggi. Anak pun dapat mengalami ketakutan dan trauma jika harus berpisah dari orang tua karena proses karantina. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madias bisa kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, saat ini COVID-19 sudah menjadi pandemi global, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kalau kita melihat atau menelisik lebih dalam, ternyata range usia yang paling berisiko atau rentan terpapar COVID-19 adalah orang-orang dengan lanjut usia atau lansia. Tapi ini bukan berarti bahwasanya anak-anak atau di bawah umur ini bisa terbebas dari paparan virus COVID-19. Makanya orang tua juga harus memberikan perhatian lebih kepada anak-anak supaya kesehatan anak-anak ini juga tetap terjaga. Tapi kasus yang lain juga harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana jika anak-anak ini tidak terpapar COVID-19 tapi orang tuanya yang terpapar COVID-19 dan harus diisolasi dan dipisahkan dari anak-anaknya. Bagaimana kemudian isu perlindungan anak-anak selama orang tuanya di karantina. Nah, inilah yang akan menjadi topik perbincangan kita kali ini di Bincang Sehati, perlindungan anak selama pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa DM Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Dan kali ini via sambungan Skype kita telah terhubung dengan Dr. Dewi Sukowati selaku Maternal Child Health and Nutrition Specialist dari Wahana Visi Indonesia. Kita langsung sapa. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Baik. Oke, ini sekarang posisinya lagi ada di mana, Dr. Dewi? Iya, kebetulan saya lagi di Jogja. Ya. Ini memang sedang berkegiatan di sana kah atau seperti apa? Tidak. Saya kemarin 1 minggu yang lalu ya mengantar orang tua ke sini. Kemudian karena situasi dan kondisi, maka saya tetap ada di sini di dalam rumah saja. Oke, berarti ini bisa work from home dari Jogja seperti itu ya, harus tertahan gara-gara COVID-19. Tapi kalau melihat pandemi global dari COVID-19 ini, seorang Dokter Dewi Sukowati ini bagaimana melihatnya? Iya, pandemi global kan namanya juga pandemik ya. Kita udah tahu bersama bahwa penyakit ini bersama-sama dialami oleh hampir seluruh dunia lah mengalami penyakit ini gitu ya. Memang dimulai dari Cina ya yang di Desember itu ya, akhir Desember, kemudian akhirnya WHO menetapkan bahwa ini pandemi. Sebenarnya karena berbarengan begitu ya, jadi penyakit ini sama-sama dialami seluruh dunia, maka ini hal yang memang ada mungkin negara-negara yang siap dengan hal ini, ada juga negara-negara yang tidak siap ya untuk menghadapinya. Bahkan mungkin kita sendiri sebagai seorang ini pribadi masing-masing juga banyaklah yang dihadapi dan banyak yang harus disesuaikan gitu dengan adanya pandemi COVID ini. Oke. Kalau yang menurut saya. Tapi kalau kita lihat ini kan penyebarannya begitu cepat. Apa yang menyebabkan penyebaran atau paparan dari virus COVID-19 ini begitu cepat, Dok? Ya, virusnya sendiri kan si virus corona ini memang punya tipe yang sekarang aja WHO sudah bilang bahwa ini bukan airborne lagi ya. Jadi memang dari droplet. Kalau airborne itu kan dari udara ya. Kalau droplet kan berarti ketika orang yang mengidap virus corona ini atau penderita COVID ini ada batuk atau bersin begitu ya, dan kita dekat dengan dia dan dia bisa menempel di barang-barang yang memang ada di sekelilingnya dia begitu. Nah, ketika kita yang tidak terinfeksi ini
kena gitu ya dengan barang-barang tersebut terpapar gitu, maka akan cepat sekali. Nah, kita tahu sendiri ya, berbagai macam perilaku hidup bersih dan sehat, mungkin kita tahu gitu, mungkin kita menganggap itu hal sederhana gitu, tapi belum tentu kita bisa melakukan itu sebagai praktek kita sehari-hari gitu. Nah, penyesuaian-penyesuaian itu sih sepertinya ini saatnya yang harus kita mulai ini ya, mulai kita praktekkan lah praktek-praktek yang hidup bersih, sehat itu gitu. Jadi jangan hanya mengetahui gitu, jangan hanya menganggap sepele gitu, dan jangan hanya cuci tangan gitu. Tapi di balik cuci tangan itu kan kalau melihat ini ya informasi-informasi gitu, memang dengan cuci tangan itu cukup efektif gitu untuk menghancurkan si virus tersebut gitu. Hmm. Karena virus itu kan memang kalau kita lihat dari bentuk dari si virusnya itu terdiri dari lemak-lemak, dan lemak itu Hmm. bisa hancur gitu dengan Hmm. cuci tangan saja gitu. Hal-hal simpel seperti itu ya mungkin. Oke, apakah dengan hal yang sepele ini, imbauan yang mungkin dianggapnya sepele oleh masyarakat akhirnya berimbas pada jumlah kasus positif corona yang meningkatnya begitu tajam ini dok? Kalau kita lihat di awal Maret kemarin kasus 1, 2, dan Ya, 3 itu sekitar tanggal 3, 4, atau 5 Maret. Sekarang belum berakhir Maret tapi kasus sudah lebih dari 1.000. Apakah ini kemudian imbauan yang tidak diindahkan oleh warga atau seperti apa ini? banyak hal sih Mas. Ini kan pertama datang ke mana si pasien datang untuk berobat saja biasanya tuh udah dalam tahap yang mungkin tahap yang sudah lebih parah ya dibandingkan dengan batuk pilek biasa begitu. Nah, ketika sudah lebih parah, kebetulan mungkin di fasilitas kesehatannya juga tidak siap untuk menghadapi hal tersebut gitu ya, dengan mungkin perlengkapan dirinya yang kurang gitu, perlengkapan untuk tenaga medisnya yang kurang, terbatas gitu. Jadi semakin lama semakin semakin banyak. Belum lagi yang kadang-kadang bukan ini ya, kita kadang tidak menyadari bahwa ada alarm-alarm tubuh yang mungkin sudah bilang bahwa, "Oh, ini sudah masuk gejala-gejala flu," gitu kan. Hmm. Jadi lebih baik istirahat atau lebih baik di rumah saja gitu. Nah, mungkin itu yang beberapa orang tidak menyadari, mengenali tanda-tanda tersebut gitu, sehingga masuk rumah sakit itu udah dalam kondisi yang parah sekali gitu. Oke, Itu sih salah satu Dok, ini kalau kita yang lihat beberapa waktu yang lalu Bincang Sehati juga menghadirkan tema risiko corona pada lansia karena memang ya. range usianya paling rentan. Apakah kemudian anak-anak bisa terbebas dari virus COVID-19 ini, Dok? Iya. Nah, itu dia ya. Kalau dari penelitian dan dari beberapa pengalaman ini yang sebelumnya negara-negara yang lain, memang kan resiko paling tingginya itu pada lansia gitu. Namun tidak menutup kemungkinan sebenarnya semua usia bisa terkena COVID-19 ini gitu. Pada anak-anak memang belum sampai saat ini belum diketahui ya apakah memang bisa tertular, tapi gejalanya seberapa jauh dan apa penyebabnya tertularnya itu memang terakhir sih saya baca memang belum diketahui apakah memang punya penyakit penyerta yang lain, punya Hmm. penyakit bawaan yang lain gitu, itu belum diketahui. Namun pada anak-anak bisa tertular COVID-19 ini. Oke, berarti intinya bisa tertular seperti itu ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti kita akan lanjutkan lagi, Dok, perbincangan Oke, tentang perlindungan anak selama pandemi ya. Pemirsa, ini kita tahu bahwasanya ternyata virus atau paparan virus COVID-19 ini tidak hanya kemudian menyerang teman-teman yang berusia lanjut atau lansia, tapi juga anak-anak juga masih memiliki potensi untuk terpapar COVID-19. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, terutama untuk orang tua yang punya anak-anak, apalagi jika anak-anaknya sedang dalam kondisi tidak fit, tidak sehat, atau sedang sakit, atau ada penyakit penyerta yang juga harus diwaspadai seperti itu. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya tentang topik kita hari ini, perlindungan anak selama pandemi, Anda bisa DM di Instagram kami @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, perlindungan anak selama pandemi. Nah, kita tahu bahwasanya kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas dengan Dr. Dewi bahwasanya anak-anak juga bisa tertular COVID-19. Tidak hanya lansia, karena ternyata kalau kondisi tubuhnya sedang tidak fit, sedang tidak sehat, lagi sakit, atau penyakit penyertanya sedang kambuh, ada potensi untuk kemudian terpapar COVID-19. Tapi bukan berarti menakuti, tapi tetap harus
menjaga kesehatan supaya tetap fit dan pikiran juga tetap harus positif supaya juga kita bisa rasional dan logis untuk menghadapi virus yang satu ini ya. Karena memang dari psikis juga harus tetap di treatment supaya tetap fit selalu. Oke, kita kembali lagi ke Dr. Dewi Sukawati, Maternal Child Health and Nutrition Specialist. Halo dok. Ya, halo. Dok, ini kalau kita lihat kan anak-anak seperti itu ya. Kalau kita lihat bandingkan dengan lansia yang mungkin sistem imunitas tubuhnya sudah tidak begitu baik, sudah tidak bertumbuh dengan baik. Anak-anak sistem imunitasnya kan pasti sedang bertumbuh dengan baik-baiknya gitu ya dok ya. Ya. Apakah kemudian bisa melakukan self healing sendiri dari imunitas tubuh si anak? Self healing, maksudnya dia sembuh sendiri gitu ya? Ya. Ya, kalau sampai saat ini sih, kalau dia kena COVID memang dengan ada gejala-gejalanya COVID ya, yang seperti demam, batuk, sesak, gitu tetap harus di-treatment ke tenaga kesehatan gitu. Karena itu tadi, dia mungkin punya penyakit-penyakit penyerta yang lain ya, yang kita belum bisa ketahui secara orang awam, jadi memang harus dibawa ke tenaga kesehatan. Oke, kalau dengan lansia beberapa gejalanya sudah kita ketahui bersama. Apakah kemudian gejala di anak-anak ini berbeda dengan yang lansia atau justru sama aja? Kalau melihat dari jurnal gitu ya memang sama saja sih gejalanya gitu ya. Jadi jangan sepelekanlah ketika memang batuk, sesak gitu ya, dan demam gitu ya. Sebenarnya ini kan satu kelompok nih, satu keluarga virusnya dengan virus-virus SARS kemarin ya, terus nanti ada gejala-gejala pneumonia gitu kan. Dan pada anak-anak tuh apalagi di Indonesia cukup masih banyaklah kita temui gitu anak-anak dengan pneumonia gitu. Jadi memang harus dibawalah ke tenaga kesehatan, harus diterapi gitu. Oke, tapi kalau kita melihat kondisi sekarang dok, kan ini ya banyak rumah sakit yang sudah overload. Tenaga kesehatan Yes. juga sedang berfokus pada mereka yang sudah menjadi positif COVID-19. Apakah kemudian ketika anak-anak mengalami gejala, kan kadang-kadang orang tua nggak begitu paham nih dok. Apakah ini Iya. demam biasa, pilek, batuk biasa, atau kemudian ini ada menjurus pada COVID-19. Apakah kita sebagai orang tua bisa melakukan pencegahan atau langkah awal pencegahan di rumah, atau memang harus dibawa ke tenaga medis? Yes, ya. Kalau untuk pencegahan memang semua harus lakukan pencegahan tersebut ya. Seperti kita tahu tadi ada cuci tangan, ada menggunakan masker. Kalau memang punya gejala-gejala penyakit flu, kemudian physical distancing ya sekarang kan ya. Jadi menjaga jarak, itu tetap harus dilakukan. Dan perilaku hidup bersih dan sehat juga tetap harus dilakukan. Kalau pada anak-anak, misalnya dia sudah mengalami gejala demam, batuk, pilek, kita memang bisa pada masa ini saja ya, kita usahakan dulu memang dengan obat-obat yang biasa, maksudnya dengan konsultasi dengan dokter gitu. Kalau misalnya kita di kota-kota besar nih mungkin masih dapat lebih dengan mudah mengakses dokter yang secara bisa kita telepon, bisa kita bisa kita WA dan segala macam gitu ya, bisa jarak jauh kita berkonsultasinya. Namun untuk mungkin yang di daerah-daerah yang cukup terpencil begitu ya, bisa kalau di puskesmas mungkin masih memungkinkan kita ke puskesmas dulu gitu, yang level yang memang tidak perlu sampai ke rumah sakit dulu mungkin ya, kalau memang rumah sakitnya penuh begitu. Nah itu ada dua konteks sih Mas, ketika saya memang berdasarkan pengalaman saya juga di daerah-daerah terpencil, juga di kota besar, lebih seperti itu. Kalau di kota besar kita mungkin masih bisa konsul, dok obatnya apa nih, anak saya panas, anak saya flu, batuk, pilek, gitu mungkin masih bisa ya gitu. Tapi kalau untuk yang di pedesaan masih ada puskesmas nih, atau masih ada bidan desa di sana yang masih bisa membantu anak kita supaya dapat penanganan yang pertama dulu lah gitu, sebelum memang nantinya memang harus dirujuk ke puskesmas kalau memang perlu dirujuk gitu, kalau memang gejalanya. Oke dok, ini kalau kita tahu bahwasanya anak-anak sekarang harus belajar dari rumah. Salah satu motivasinya adalah karena ditakutkan anak-anak ini bisa menjadi carrier virus COVID-19 yang bisa dibawa pulang ke rumah sehingga bisa memaparkan ke orang tua maupun kakek neneknya di rumah. Apakah memang betul demikian berbahayanya anak-anak bisa menjadi carrier untuk COVID-19? Iya, bukan anak-anak saja sebenarnya ya.
bisa juga yang lain gitu. Makanya kita tidak disarankan untuk berkumpul-kumpul banyak-banyak orang gitu. Tapi ini dalam hal ini karena kita membahas anak memang bisa gitu membawa ke orang dewasa. Tapi kan dengan berbagai macam itu tadi ya perlindungan kepada anak dari sisi lingkungannya, dari sisi lingkungan kesehatan, lingkungan non kesehatan juga di sekeliling anak itu yang secara bisa bersama-sama mendukung si anak itu supaya dia tidak menjadi karier gitu. Ya memang di semua usia sih bisa menjadi karier. Oke, intinya tetap harus jaga kesehatan karena Jaga semua usia kesehatan. Iya, juga bisa menjadi carrier ya. yes, Baik, ya. terima kasih Dr. Dewi Sukawati, Terima kasih. Maternal Child Health and Nutrition Specialist dari Wahana Visi Indonesia. Ini kalau kita lihat memang menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya anak-anak, kalau dilihat selama ini menjadi carrier, mereka diliburkan dari sekolah sehingga takut menjangkiti orang tua maupun kakek neneknya yang ada di rumah. Tapi juga kita semua berpotensi untuk bisa menjadi carrier. Makanya imbauan dari pemerintah tidak sekadar imbauan, tapi ini menjadi perhatian terbaik untuk tetap stay at home. Oke, selanjutnya kita akan masih berbincang dengan seorang Child Protection Specialist dari Wahana Visi Indonesia, Bu Nelly Semiring. Tapi sesaat lagi tetap di Bincang Saat ini. Baik, tadi kita sudah berbincang dengan Dr. Dewi Sukawati terkait dengan risiko corona pada anak yang ternyata kecil, tapi bukan berarti kita harus menyepelekan, tetap harus jaga kesehatan. Oke, di segmen kali ini kita akan membahas masih seputar anak-anak, tapi ini kasusnya agak dibalik. Kalau tadi risiko corona pada anak, sekarang berbalik bagaimana jika anaknya ini negatif corona atau COVID-19, tapi orang tuanya yang positif COVID-19. Nah, untuk mengisolasi diri, para orang tua ini tidak mudah karena mereka harus meninggalkan anak-anaknya di rumah. Yang menjadi pertanyaan adalah isu perlindungan anak-anak yang stay di rumah ketika orang tuanya diisolasi atau karantina. Ini yang akan kita bahas kali ini, dan telah bersama kita di sambungan Skype ada Ibu Nelly Siswati Sembiring, Child Protection Specialist dari Wahana Visi Indonesia. Kita langsung sapa. Halo Bu Nelly, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Oke, Bu Nelly, ini kalau kita lihat pandemi global, COVID-19 sudah menjadi pandemi global. Bagaimana Anda melihat ini? Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya betul, sebagai spesialis perlindungan anak, saya tentu langsung melihat atau menyoroti tentang risiko-risiko perlindungan anak yang mungkin bisa terjadi. Tapi mungkin sebelumnya saya akan coba beri sedikit informasi. Ketika kita bicara anak, tentu yang belum berusia yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan. Juga bicara tentang perlindungan anak, itu ada aksi-aksi pencegahan juga merespon terhadap 4 bentuk yang bisa terjadi pada anak. Pertama itu perlakuan salah, kekerasan, penelantaran atau eksploitasi. Nah, sebenarnya dalam situasi pandemi ini, 4 bentuk ini sangat mungkin sekali bisa terjadi ya dalam kehidupan anak-anak. Kita bisa lihat situasi yang sangat tidak bisa kita prediksi di saat ini gitu. Semua orang merasa ini adalah hal yang baru, baik pemerintah, masyarakat, orang tua juga anak, ini ada hal baru gitu. Jadi sehingga memang kita harus tetap punya hal-hal yang kita ubah, lakukan supaya anak-anak juga tidak semakin ada dalam situasi rentan, karena mereka sebenarnya dalam situasi normal aja mereka udah rentan, apalagi situasi yang tidak nyaman ini ya, pandemik seperti ini. Oke, tapi kalau berbicara tentang penanganan, apakah kemudian kita hanya bisa berfokus pada medisnya saja atau psikologis? Karena di luar pasien yang positif COVID-19 ada keluarga, ada anak-anak, ada orang tua yang juga ditinggalkan. Ya, betul sekali Mas Raden. Jadi sekarang kalau kita bisa perhatikan trennya, sebenarnya saat ini masyarakat mungkin sudah mulai resah ya dengan situasi ini. Karena nggak pasti ini sampai kapan gitu ya, kita harus tetap berada di rumah. Dan ini juga udah berdampak ke sektor-sektor kehidupan yang lain, sektor ekonomi misalnya, yang secara nggak langsung juga sebenarnya akan berdampak kepada anak-anak. Jadi sebenarnya juga mungkin saat ini selain sektor medis, kita juga mulai bergerak untuk yang non-medis, seperti mental health and psychosocial support gitu ya, untuk keluarga dan masyarakat yang walaupun dia nggak terinfeksi COVID gitu ya, tapi dia juga sebenarnya secara nggak langsung terdampak. Jadi sebenarnya dua hal ini adalah yang penting juga, nggak hanya medis tapi medis juga.
Oke, saat ini juga pemerintah sedang menggaungkan tidak hanya social distancing, tapi juga physical distancing. Apakah kemudian imbauan ini benar-benar sudah diindahkan oleh masyarakat Indonesia? Ya, kalau saya cek, berita ya atau ya sosial media, kayaknya masih banyak yang belum bisa Mhm. melakukan hal ini, terlepas dari situasinya yang nggak mendukung atau memang mungkin ini adalah hal yang sulit ya, apalagi mungkin di kota besar kayak Jakarta ya atau Jabodetabek yang biasa mungkin dalam satu hari kita bisa ke beberapa tempat, tapi saat ini kita harus dipaksa untuk, social distancing atau, physical distancing. Jadi kalau saya lihat, update-update sih belum terlalu bisa dilakukan, tapi sebenarnya sudah banyak juga yang melakukan hal ini. Oke, kalau kita lihat ya, Bu Neli ya, di pusat-pusat Jakarta mungkin kerumunan sudah tidak ada karena, teman-teman sudah WFH seperti itu. Tapi kalau kita menelisik agak lebih mendalam, sedikit bergeser ke pinggiran Jakarta itu di perkampungan banyak sekali kerumunan, ini masih belum efektif sepertinya social distancing. Iya betul, Mas. Tadi karena yang tadi kita sempat, sebutkan juga gitu ya, mungkin informasi tentang bagaimana si virus ini bisa berdampak terhadap kesehatan karena aktivitas kita yang masih bersama-sama itu belum dipahami secara utuh juga gitu. Dan mungkin kecenderungan juga kalau yang saya lihat beberapa hal, ya karena belum berdampak pada dirinya, jadi dia merasa itu belum bisa dilakukan. Atau ada hal lain lain juga Mas gitu ya yang sempat kita diskusikan juga bahwa mungkin pesan-pesan yang dibuat ini belum menjangkau untuk masyarakat-masyarakat yang berada di luar Jakarta dalam arti menggunakan bahasa sederhana gitu ya. Sejauh mana istilah-istilah seputar COVID ini diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lokal sehingga mudah dimengerti. Itu juga mungkin jadi salah satu baik juga kenapa masyarakat yang ada di luar Jabodetabek juga belum terlalu mengikuti anjuran ini. Oke, berarti kan memang ada hal yang harus dilindungi, hak masyarakat untuk kemudian hidup sehat dan pemerintah juga sebenarnya sudah memberikan imbauan dan masyarakat juga mau tidak mau sebenarnya harus mengikuti imbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah ini harus ada kerjasama dari dua pihak seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara konteksnya adalah perlindungan, apakah kemudian perlindungan ini hanya berfokus pada mereka yang sudah menjadi pasien positif COVID-19 atau justru masyarakat umum juga yang statusnya non pasien harus dilindungi juga supaya statusnya ini tidak berganti menjadi pasien ini, Bu Neli? Iya benar sekali Mas. Jadi memang sebenarnya kan perlindungan itu adalah hak asasi kita semua ya. Kita berhak mendapatkan perlindungan apalagi di masa pandemi ini. Makanya tadi kita juga sudah sebutkan peran dua dua pihak ini pemerintah maupun masyarakat ya sangat-sangat perlu dilakukan bersama-sama gitu. Dan mungkin ini juga bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat ya untuk menggaungkan pesan-pesan mendukung pesan-pesan pemerintah terkait dengan social distancing atau physical distancing. Jadi perlindungan ini harusnya bagi semua yang ada di Indonesia ini ya, nggak cuma yang sudah terinfeksi saja, tapi semuanya. Oke, Bu Neli, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Ya pemirsa, ini kalau kita lihat ternyata masyarakat harus juga mengefektifkan apa yang sudah menjadi imbauan pemerintah. Imbauan jangan disepelekan karena ini menjadi salah satu hal yang bisa membantu pemerintah. Kalau kita tidak bisa membantu secara aktif, bantulah dengan stay at home, tetap berada di rumah. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah, tetap di rumah. Jalankan social distancing, physical distancing. Kalau kemudian ada hand sanitizer, sering-sering pakai hand sanitizer. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau susah carinya, pakai sabun juga efektif untuk membunuh virus. Jadi jangan sampai kita juga lalai dengan menjaga kesehatan kita sendiri ya. Oke, Bincang Sehati akan segera kembali. Tetap bersama kami. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita juga berbincang dengan Bu Neli bahwasanya memang harus ini aktif semua warga negara Indonesia untuk aktif menjaga kesehatan masing-masing. Tidak hanya orang tua, anak-anak juga harus tetap sehat seperti itu. Ini menjadi kerjasama keluarga yang baik antara orang tua dan juga anak-anak untuk saling menjaga kesehatan. Jangan kemudian kita berpikir orang tua atau lansia yang rentan tapi anak-anak kemudian disepelekan kesehatannya. Tidak boleh seperti itu ya.
dan juga harus menjadi perhatian bersama bagaimana sisi psikologis anak ketika orang tuanya sudah positif COVID-19 dan harus dikarantina. Ini yang menjadi harus diedukasi bersama bahwasanya ini tidak hanya menyerang orang tua tapi juga anak-anak. Anak-anak juga berpotensi keadaan psikologisnya bisa terganggu kalau orang tuanya positif COVID-19 karena harus menjalani isolasi. Oke, kita kembali lagi ke Bu Nelly yang sudah bersama kita via sambungan Skype. Bu Nelly, ini kalau kita lihat kan edukasi tidak hanya dari pemerintah ke masyarakat, tapi ada skop yang lebih kecil lagi yaitu keluarga. Di sini peran utamanya ada di orang tua. Bagaimana Anda melihat edukasi di sisi atau di level rumah tangga khususnya orang tua? Apakah sudah menjadi penyampai informasi yang baik untuk keluarganya terutama anak-anaknya? Ya, jadi kalau kita bicara tentang lingkungan ekologis anak, orang tua adalah lingkaran pertama yang paling dekat dengan anak, sehingga orang tua inilah salah satu channel atau saluran yang paling tepat untuk menyampaikan informasi tentang pandemi COVID ini kepada anak. Nah, ini juga kita harus perhatikan orang tua ketika memilih sumber informasi ya. Sumber informasinya harusnya sebaiknya yang memang terpercaya dan resmi gitu. Jadi kalau sebaiknya saringan informasi kepada anak itu ada di orang tua juga. Apa yang bisa disampaikan kepada anak, apa yang kayaknya nggak usah disampaikan kepada anak gitu. Kalau saya lihat sih ini sudah cukup terpapar ya, karena sebenarnya nggak cuma dari orang tua juga, sekolah-sekolah juga sudah mulai mengedukasi anak-anak ya tentang pandemik ini. Gitu. Jadi sebenarnya udah lebih baik, cuma memang masih ada satu hal yang perlu kita edukasi ya terhadap keluarga ini. Tadi terkait pertanyaannya Mas Raden, bagaimana kalau orang tuanya yang terinfeksi dan harus isolasi gitu ya. Jadi saya ingin mengajak sebenarnya keluarga-keluarga membuat emergency plan ya terkait dengan hal ini. Jika ada orang tuanya yang terinfeksi, siapa yang akan mengasuh anaknya sementara gitu ya. Bagaimana orang tua memastikan anak-anaknya ini tetap bisa mendapatkan atau melanjutkan kehidupan ya selama orang tuanya di isolasi. Jadi emergency plan ini juga kayaknya perlu dibuat oleh keluarga sambil mengisi kegiatan. Itu juga salah satu aktivitas, membuat nomor darurat. Anak-anak juga diajarkan siapa yang orang yang mereka percaya kalau ayah ibunya harus dirawat, siapa yang mereka percaya untuk mengasuh mereka. Itu bisa kita lakukan untuk keluarga. Oke, ini kalau kita berbicara tentang emergency plan memang harus dilakukan oleh seluruh keluarga supaya nanti endingnya sama-sama baik seperti itu ya Bu Nelly ya. Tapi sebelum kita membahas tentang emergency plan untuk keluarga, ini sudah ada DM dari @zalfa Lestari. Ini seperti ini bunyinya Bu Nelly. Anak saya berusia 6 tahun, dia susah sekali untuk makan. Banyak yang bilang kalau anak saya lemas lunglai padahal kondisinya sehat. Saya kasih suplemen penambah nafsu makan tapi tetap saja makannya sedikit. Apakah ada cara lain yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan nafsu makan anak saya? Ini sepertinya orang tuanya Bu Zalfa ini agak khawatir gitu ketika anaknya agak susah makan ini Bu Nelly. Iya, jadi itu juga perlu kita lihat juga ya Mas ya. Maksudnya apakah dia periode susah makannya itu saat COVID ini akan demikian terjadi, atau sebelum itu juga memang sudah ada pola-pola dia susah makan juga gitu ya. Sebenarnya banyak cara juga sih yang bisa kita lakukan ya kalau kita cari informasi-informasi tentang bagaimana mengatasi anak yang susah makan. Tapi itu tadi yang masa pandemi ini kita perlu assess atau cari tahu lebih apakah memang dia terpengaruh dengan situasi ini ya, karena dia jadi nggak bisa keluar main-main gitu ya, atau memang lagi masa dia memang sulit makan. Jadi sebenarnya komunikasi ke anak juga di masa-masa ini juga perlu ditingkatkan. Jadi pertama cari tahu terlebih dahulu apakah itu mulai terjadi selama sejak situasi ini terjadi atau sebenarnya sebelumnya juga sudah ada hal tersebut. Nah kalau itu dalam situasi pandemi ini kan memang sebenarnya anak juga bisa merasakan apa yang dikhawatirkan oleh orang tua ya gitu ya. Jadi coba diskusikan juga ke anaknya, tentu dengan sesuai dengan usia ya 6 tahun, bagaimana diskusi dengan anak 6 tahun tentang apa yang dia rasakan gitu terkait dengan situasi ini, dia harus di rumah, nggak bisa ketemu temannya gitu dan segala macamnya. Oke, berarti memang harus komunikasi ke anak apakah memang sudah sebelumnya seperti ini atau baru sekarang seperti itu ya. Oke, semoga menjawab ya Bu Zalfa. Oke, kita kembali lagi Bu Nelly. Ini kalau kita berbicara tentang tadi
ada emergency plan. Nah, sebenarnya ketika orang tuanya positif COVID-19 dan anak kemudian ditinggalkan oleh orang tua, dukungan seperti apa yang harus diberikan? Apakah posisi orang tua ini memang bisa terganti untuk sementara ketika orang tuanya harus menjalani masa karantina atau isolasi? Ya, jadi kalau bicara tentang lingkaran pengasuhan, jadi memang pengasuhan terbaik itu adalah pada orang tua sebenarnya. Tapi ketika ada situasi darurat ini, kita bisa lingkaran yang pertama kita di luar orang tua yang bisa kita berdayakan adalah keluarga besar kita, gitu ya. Jadi mungkin sebelum kita di dalam emergency plan, coba kita diskusikan dengan anak-anak. Siapa yang mereka percaya untuk boleh mengasuh mereka, memberi mereka makan, mengawasi mereka selama beraktivitas di rumah. Nah, itu coba di-assess gitu ya. Nah, tentu kita berikan penjelasan yang benar ya, dan sebisa mungkin jangan berbohong juga gitu ke anak-anak tentang situasi ini, bahwa memang ada situasi yang sedang kita hadapi. Kita sedang berjaga-jaga kalau ayah atau ibu akan diisolasi, kemungkinan apa yang akan terjadi, siapa yang akan mengasuh mereka, bagaimana nanti mereka bisa tetap bermain dan mendapatkan makan juga ya. Dan pastikan memang orang tersebut adalah orang yang dipercaya oleh anak juga dan tentu oleh orang tua juga. Itu yang pertama sih Mas yang bisa kita lakukan, pertama mengaktifkan mekanisme itu ya dalam keluarga gitu. Kita berdayakan keluarga besar untuk boleh ikut dalam emergency plan kita ini juga. Oke, kalau lebih spesifik mungkin Bu Nelly, apakah siapa sebenarnya sosok? Apakah kemudian kalau memang masih ada, apakah kakek neneknya, oma opanya, atau tantenya, pamannya, atau seperti apa? Ya betul sekali, makasih Mas Ari sebutannya betul. Kita juga perlu perhatikan ya tadi terkait dengan jenis virus ini ya, gitu ya, di mana sebenarnya yang di atas 50 tahun yang lebih rentan terhadap virus ini, walaupun tidak menutup kemungkinan anak-anak juga terjangkit. Nah, sebenarnya saya nggak bisa kasih spesifik siapa karena itu pasti tergantung kepada anak-anak. Cuma prinsipnya tadi, pastikan orang-orang ini adalah memang orang-orang yang mampu ya, punya kapasitas untuk boleh melakukan pengasuhan sementara gitu ya. Ya tentu jangan yang sedang sakit gitu ya, atau ternyata juga dia adalah orang yang sedang banyak kerjaan yang lain gitu. Nah, itu yang perlu di-assess juga. Bisa siapa aja, tapi perhatikan prinsipnya tadi bahwa orang-orang ini memang orang yang mampu, kita percaya dan punya kapasitas tadi ya untuk bisa mengasuh anak kita sementara. Oke, tapi kalau masa isolasi yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, kemudian ini juga pasti akan menjadi beban pikiran orang tua pasti ya Bu Nelly ya. Tapi yang menjadi beban kemudian adalah bagaimana kondisi psikis anak ketika harus dipisahkan oleh orang tua dengan masa isolasi atau karantina yang kita sendiri tidak tahu akan berakhirnya kapan seperti itu. Apakah nanti kedepannya akan ada trauma psikis dari si anak ketika mereka belum paham betul dengan COVID-19 dan yang mereka tahu adalah mereka dipisahkan oleh dengan orang tua mereka? Ya, itu tadi pentingnya kita sudah membuat rencana itu sejak awal ya Mas. Tentu rencana itu juga dibuat, kita sudah memberikan informasi ya, paket informasi kepada anak mulai dari jenis virusnya, terus bagaimana itu penularannya, termasuk bagaimana itu penanganannya. Jadi mungkin di bagian informasi bagaimana penanganannya, termasuk khusus untuk konteks Indonesia, bahkan kalau bisa spesifikkan konteks kota masing-masing lebih baik lagi untuk dijelaskan pada anak. Kemudian cara yang bisa dilakukan, sepakati dengan anak-anak bagaimana pola komunikasi nanti selama proses isolasi, misalnya seperti itu ya. Dan memang pentingnya juga ya bonding anak dan orang tua tadi ya, bahwa situasi ini akan segera berlalu dan isolasi ini tujuannya untuk menyembuhkan orang tua supaya orang tua segera bisa kembali kepada anaknya. Jadi itu juga informasi yang harusnya segera diberikan sebelum terjadi proses isolasi itu ya, supaya anak-anak waktu untuk mencerna informasi dan bahkan masih bisa bertanya, mereview kembali ya plan mereka seperti apa, apakah udah cocok atau belum gitu. Jadi pola komunikasi selama isolasi juga perlu disepakati dalam emergency plan itu. Oke, ini berarti memang harus ada komunikasi dua arah dengan anak seperti ya Bu Nelly ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Bu Nelly. Nah, menurut saya ini kita menjadi lebih paham seperti itu ya. Bagaimana jika kondisinya adalah orang tua terpapar positif COVID-19 dan anak-anak harus stay di rumah dengan entah itu oma opanya, kakek neneknya atau om dan juga tantenya, tetap harus ada kegiatan positif juga. Entah itu kemudian bisa belajar bersama, makan sehat bersama, yang pokoknya intinya kegiatan positif yang bisa mendukung psikis dari si anak untuk tetap bisa menjalani hidup mereka
meski mungkin orang tuanya sedang dikarantina atau diisolasi. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya masih kami buka di DM Instagram kami @bincangsehati.tv. Nanti kita akan kembali setelah jeda tips berikut ini. Sejumlah daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan di sekolah dan menggantinya dengan belajar jarak jauh di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, berikut ini terdapat sejumlah cara agar anak nyaman belajar di rumah saat pandemi corona. Menjelaskan situasi. Jelaskan situasi yang terjadi saat ini pada anak mengenai social distancing dan aktivitas di rumah. Berikan pemahaman bahwa anak tetap harus belajar di rumah. Konsultasi dengan guru. Orang tua selalu aktif berkonsultasi dengan guru di sekolah. Tanyakan pada guru mengenai materi yang harus dipelajari anak, metode pembelajaran, serta tugas yang harus dikerjakan. Nah, untuk saat ini tidak perlu datang menemui guru ya, bisa lewat aplikasi kirim pesan atau telepon. Buat jadwal teratur. Libur sekolah bukan berarti bisa berleha-leha. Jelaskan pada anak situasi yang terjadi bahwa sekolah tetap berlangsung dan hanya dipindahkan ke rumah. Oleh karena itu, buatlah jadwal yang teratur seperti kegiatan di sekolah. Bantu anak belajar. Bantu pula anak untuk memahami materi yang dipelajari. Jelaskan dengan baik kepada anak tentang apa yang orang tua pahami. Jika tidak mengerti materi pembelajaran, jangan sungkan untuk bertanya pada guru atau mencari sumber yang tepat untuk menjelaskan materi pada anak. Manfaatkan media daring. Orang tua juga bisa menerapkan media pembelajaran secara daring yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah lembaga yang memberikan akses secara gratis. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan topik kita kali ini adalah perlindungan anak selama pandemi. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan Anda bisa DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kalau kita lihat ternyata ini hubungan antara orang tua dan anak ketika memang salah satunya ada yang positif, ini memang harus ada komunikasi dan juga ada pihak keluarga terdekat untuk mengantisipasi bagaimana untuk mencegah ada gangguan psikis terutama untuk si anak ketika memang mereka harus dipisahkan dari orang tua yang sedang menjalani masa isolasi ataupun karantina. Ini menjadi perhatian bersama ya, karena memang tidak mudah untuk anak berpisah dari orang tua untuk waktu yang lumayan lama karena sebenarnya kita tidak tahu berapa lama jangka waktu isolasi atau karantina itu sendiri. Nah, oke, untuk membahasnya kita akan mencoba menghubungi kembali Ibu Nelly dari Wahana Visi Indonesia. Bu Nelly, masih di sana? Ya, halo Mas. Oke, Bu Nelly, ini kalau kita lihat katakanlah ada kasus orang tuanya sudah positif COVID-19 dan harus dikarantina atau isolasi. Tapi orang tua ini masih bisa memegang gawainya mereka atau gadgetnya mereka dan mereka bisa melakukan video call seperti itu ke anaknya. Apakah video call ini, komunikasi digital ini bisa mengobati kebutuhan psikis dari si anak akan kehadiran orang tua? Ya, benar. Sebenarnya kehadiran fisik itu adalah hal yang terbaik ya yang bisa orang tua lakukan ke anak-anak mereka gitu ya. Tapi dengan situasi ini video call ya itu juga salah satu solusi terbaik juga yang kita punya dengan situasi saat ini yang bisa orang tua lakukan kepada anak-anak mereka gitu ya. Supaya mereka tetap bisa melihat wajah orang tuanya juga bisa melihat wajah anaknya gitu ya. Jadi sebenarnya video call ini untuk dalam waktu situasi yang seperti ini, ketika orang tua terisolasi itu bisa menjadi salah satu yang membantu anak-anak gitu ya untuk boleh tetap mengetahui anaknya, orang tuanya masih dalam situasi seperti apa gitu. Jadi apalagi dengan ada hadiran keluarga yang sedang membantu ya, jadi ini bisa melengkapi juga. Oke, tapi kalau posisinya atau situasinya ketika si anak ini bertanya kepada orang tuanya sudah berhari-hari tidak pulang ke rumah. Ketika anak tanya, "Mah atau Pah,
mama papa ada di mana seperti itu. Jawaban apa yang baik untuk si anak ketika ada pertanyaan atau dihadapkan dengan situasi seperti itu? Apakah mereka bisa berbohong dalam tanda kutip, katakanlah seperti kerja atau dinas keluar kota karena tidak mungkin untuk menyampaikan itu ke si anak, atau mereka harus berkata jujur dengan kondisi meskipun mungkin ya satu sisi mungkin anak tidak begitu paham, atau ketika mereka sudah paham mereka juga justru akan kepikiran ini Bu Nelly. Ya, sebenarnya seperti yang kita sampaikan ketika informasi tentang pandemi ini kita sampaikan ke anak sedari dini, dia lebih mudah atau lebih cepat ya mengerti daripada ketika sudah proses isolasi baru kita beritahu kepada anak-anak. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri tidak merekomendasikan ya untuk berbohong terhadap situasi ini gitu ya, karena juga itu akan melanjutkan kebohongan yang lain seperti loh katanya kerja di rumah tapi kenapa perjalanan dinas misalnya seperti itu gitu ya, sehingga memang orang tua tetap perlu menyampaikan hal yang sebenarnya, tapi tentu sampaikan kan sesuai usia anak tersebut ya gitu ya. Mungkin satu hal prinsip yang bisa disampaikan orang tua bahwa situasi ini tidak akan lama gitu ya, orang tua diisolasi supaya sembuh dan bisa segera kembali ke anak. Jadi pesan kunci ini bisa disampaikan ke anak supaya anak juga lebih tenang gitu ya. Walaupun mungkin ini menurut saya juga nggak terlalu mudah ya, apalagi anak di bawah 10 tahun untuk memahami ya kenapa harus tahu pengobatannya, kenapa nggak di rumah. Nah ini orang tua juga harus punya cara tersendiri ya, tapi bahwa mereka diisolasi supaya mereka cepat sembuh dan segera kembali kepada anak, itu sebaiknya terus disampaikan kepada anak dalam proses isolasi itu. Oke, Bu Nelly, kita coba ada pertanyaan lagi DM Instagram kami di @binyangsciety.tv dari @abdullah. Ini katanya anaknya ini suka sekali bermain di luar rumah. Nah, bagaimana cara menciptakan supaya anak ini tetap betah di rumah? Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya ini tidak kemudian anaknya merengek untuk kemudian bermain di luar? Ya benar, ini kayaknya jadi tantangan semua orang tua ya saat ini gitu ya, membuat anaknya tetap berada di rumah, bermain di rumah. Nah tentu kita harus pastikan kita punya alat sendiri ya untuk bermain itu sendiri, supaya dia nggak usah mencari keluar permainan itu. Jadi kita sediakan peralatan permainan atau metode-metode belajar yang menyenangkan ya buat dia selama bekerja di rumah. Dan memang perlu dijelaskan kepada anak tadi tentang bagaimana penularan virus ini, sehingga kenapa tidak boleh bermain di luar. Nah mungkin tantangan terbesarnya adalah memang orang tua harus punya effort lebih untuk mencari resource ya, menyediakan permainan-permainan atau metode-metode belajar yang menyenangkan di rumah, sehingga anak-anak juga bisa melakukan social distancing itu sendiri gitu ya. Ini satu contoh kayak TikTok kan ya, bersama anak itu juga mungkin salah satu solusi ya kalau saya lihat di media sosial, membuat anak-anak juga bisa melakukan social distancing ya, TikTok bersama ayahnya, bersama ibunya gitu. Jadi prinsipnya adalah orang tua juga harus punya effort lebih menyediakan usaha-usahanya ya atau resource-nya di rumah supaya anak-anak nggak keluar rumah gitu. Oke, berarti harus ada effort lebih dari orang tua yang mungkin bisa di rumah tadi seperti Bu Nelly bilang bisa TikTokan gitu ya, orang tuanya jadi belajar TikTok sama anaknya ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Abdullah di sana, semoga anaknya juga betah di rumah bersama Pak Abdullah dan juga istrinya. Oke, kita lanjut lagi Bu Nelly. Bu Nelly, ini kalau kasusnya dibalik, anak yang positif COVID-19 dan anak harus diisolasi atau karantina, orang tua tidak bisa mendampingi, ini kasusnya bagaimana? Ya benar sekali. Jadi ini juga Mas yang Navisi sedang lakukan ya, bagaimana memastikan semua pihak ini paham tentang perlindungan anak gitu ya. Jadi tenaga-tenaga medis yang berada di garda terdepan saat ini juga paham tentang perlindungan anak sendiri itu seperti apa gitu ya. Bagaimana mereka bisa tetap melakukan tugas mereka tapi tidak mengabaikan tentang perlindungan anak itu sendiri. Nah sebenarnya untuk pedoman, kalau yang terupdate dari Kementerian Kesehatan 427 sebenarnya secara medis itu penanganannya sudah diatur dalam pedoman gitu ya. Cuma pelaksanaannya karena berdasarkan informasi yang saya dapat belum ada kasus yang harus sampai ini anak yang harus diisolasi. Jadi kita belum bisa melihat implementasinya seperti apa gitu. Tapi di masa-masa sekarang ini selagi itu belum ada, kita bisa mempersiapkan tenaga medis ya untuk melakukan bagiannya terkait dengan perlindungan anak ini, termasuk tentang pengasuhan itu.
ada nggak orang-orang di garda terdepan ini yang paham tentang pengasuhan ya, dan saya juga belum cek dan belum menemukan bagaimana pengasuhan yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika anaknya diisolasi. Nah, ini kita sedang bekerja sama juga dengan pemerintah untuk memastikan hal ini. Oke, Bu Nelly, berarti kalau ini butuh kerjasama dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan pihak ketiga. Dari Wahana Visi Indonesia sendiri, langkah apa yang sudah dilakukan untuk membantu penanganan kasus ini? Responnya seperti apa? Dan apakah ada crowdfunding atau penggalangan dana untuk membantu teman-teman kita? Ya, betul sekali. Jadi saat ini Wahana Visi sendiri sudah melakukan beberapa aksi, seperti kita membuat instalasi tangan sabun ya di beberapa titik di Jakarta. Juga kita membeli pengadaan untuk APD untuk tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas. Dan ini saat ini kita masih melakukan di Jakarta, tapi kita sedang bersiap untuk semua wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia, mulai dari Nia sampai Papua terkait dengan respon COVID ini, gitu. Nah, sebenarnya saya juga ingin mengajak ya masyarakat saat ini, walaupun kita sebenarnya di rumah, kita masih bisa melakukan aksi-aksi gitu ya dengan melakukan donasi. Nah, Wahana Visi sendiri juga melakukan pengumpulan dana ya untuk hari ini. Oke. Baik, terima kasih Bu Nelly dan juga tadi ada Dr. Dewi yang sudah bergabung bersama kita di Bincang Sehati. Tetap semangat untuk menangani COVID-19 ini ya. Terima kasih, salam untuk teman-teman di sana. Ya pemirsa, ini menjadi perhatian kita bersama ketika COVID-19 ini sudah menjadi pandemi global, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Ada dua hal yang patut kita bahas kali ini adalah dari faktor risiko corona pada anak. Memang betul anak tidak menjadi range usia yang rentan terpapar virus COVID-19. Tapi bukan berarti kita bisa berleha-leha atau bebas, nggak akan mungkin kena COVID-19. Ini menjadi perhatian bersama untuk sama-sama kita jaga kesehatan. Tidak hanya orang tuanya saja yang memang rentan untuk terpapar COVID-19, tapi juga anak-anak juga harus tetap dijaga kesehatannya. Karena kita tidak tahu situasi atau kondisi kesehatan dari si anak, apakah memang sedang fit atau kemudian sedang tidak fit atau ada penyakit penyerta yang bisa membahayakan kondisi kesehatan si anak. Dan juga dari sisi perlindungan ketika kita berbicara tentang orang tua yang terpapar COVID-19, bagaimana keadaan psikologis si anak ketika mereka harus ditinggalkan oleh orang tuanya yang sedang menjalani masa isolasi atau juga karantina di rumah sakit. Ini menjadi perhatian bersama, kerjasama dari pemerintah, kemudian masyarakat dan juga pastinya yang lingkungan terdekat kita, ruang lingkup terdekat yaitu keluarga, menjadi dukungan paling penting bagi si anak dan juga keluarga untuk menjadi orang yang sehat seperti itu ya, supaya kita bisa terbebas dari yang namanya COVID-19, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Itu harapan kita bersama. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik atau saran, Anda bisa mengirimkan lewat SMS di 0889 8100 5000 atau juga bisa melewat IG, Facebook dan juga YouTube kami di @bincang-sehati.tv. Sekali lagi di nomor SMS 0889 8100 5000 atau juga lewat Instagram, Facebook atau juga YouTube kami di @bincang-sehati.tv. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap social distancing, physical distancing dan tetap jaga imbauan dari pemerintah untuk terus jaga kesehatan Anda. Saya Radha Medlias pamit, sampai jumpa, kita ketemu lagi besok.